mampu mata kuliah Public Speaking, Ibu Suesti Maharani MPD, yang kami hormati pemateri webinar Ibu Hajah Mei Widyastuti MAG selaku pemimpin Pondok Pesantren Kebangsaan dan Ibu Saidah Nurul Zannah MAG selaku Ketua Kemenak Salatiga. Dan tak lupa kepada teman-teman webinar Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanjung madah syukur, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijak, Sang Robi Izzati, yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang tak teringkari, beribu rizki tak terperi, sepenuh rahmat tak bertepi, sehingga kita dapat melaksanakan webinar ilmu Al-Quran dan tafsir dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, selamat datang saya ucapkan di acara webinar Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan tema pendidikan orang dewasa dalam perspektif Al-Quran. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi dan diskusi. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia Webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada teman-teman dan hadirin yang saya hormati, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua sehingga barokahnya bisa kita rasakan sampai hari ini. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti, amin. Tak lupakan selamat datang kepada peserta webinar pada hari ini. Webinar ini memiliki tema pendidikan remaja dalam perspektif Al-Quran. Tujuannya tentu saja untuk menambah ilmu dan wawasan agar remaja bisa mengamalkan apa yang Al-Quran ajarkan. Webinar ini tidak hanya ditujukan kepada setiap mahasiswa, namun setiap orang yang ingin dan mau belajar tentang Al-Quran. Baiklah, sebagai pembicara di seminar webinar ini ada dari Bu Hajah Mei Widyastuti dan Bu Hajah Saidah Nurul Zannah. Saya pribadi sebagai Ketua Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama seluruh sponsor dan juga panitia. Semoga Allah membalas semua kalian yang Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yang ditunggu yakni webinar Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang akan dimoderatori oleh Saudari Alfi Hairul Nisa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ona selaku pembawa acara pada acara kita kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alfi Harunisa sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyampaian materi webinar pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang di acara webinar Pendidikan Orang Dewasa dalam Perspektif Al-Quran. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting kali ini. Baiklah teman-teman, sudah hadir bersama kita semuanya.
Ibu Mei Widyastuti dan juga Ibu Saidah Nurul Zana. Nanti Ibu Mei dan Ibu Saidah akan menyampaikan materi, dan bagi teman-teman yang belum mengerti bisa bertanya di sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja acaranya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini. Pemateri pertama kita nama Mei Widyastuti, lahir di Kabupaten Semarang 24 Mei 2001, alamat Dusun Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Saat ini menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Kebangsaan. Kepada Ibu Mei Widyastuti, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari moderator. Bentar, saya share screen dulu ya. Bentar. Sudah muncul PPT-nya, Mbak? Sudah. Halo. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di siang yang lumayan panas ini kita selalu dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk perkenalan kurang lebih sudah disampaikan oleh moderator tadi, jadi mungkin saya tidak perlu perkenalan kembali. Langsung saja ke materi. Siang hari ini kita akan membahas webinar dengan judul Pendidikan Orang Dewasa dalam Perspektif Al-Quran. Saya kira apabila membahas tentang pendidikan sudah menjadi tema yang umum. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu perintah belajar di dalam Al-Quran. Sebenarnya di dalam Al-Quran ini terdapat beberapa ayat yang menganjurkan kita untuk senantiasa belajar atau menuntut ilmu. Salah satunya yaitu surah Al-Alaq ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata Iqra di sini yang berarti bacalah tidak hanya memiliki satu makna, akan tetapi beberapa makna. Seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, dan sebagainya. Untuk slide pertama saya rasa cukup, karena langsung saja ke slide kedua, yaitu konsep pendidikan bagi orang dewasa. Di sini terdapat dua konsep pendidikan, yaitu ada pedagogi dan andragogi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, mobilitas penduduk, perubahan dan perkembangan zaman, kajian tentang konsep pendidikan pun mengalami perluasan ke wilayah pendidikan orang dewasa. Bila pada pedagogi diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak, maka di andragogi diartikan sebagai ilmu dan seni membantu belajar orang dewasa, atau yang dikenal dengan istilah The Art and Science of Helping Adult Learn. Dengan adanya konsep pendidikan orang dewasa ini, maka pemahaman tentang pendidikan tidak hanya untuk mentransmisikan pengetahuan saja, akan tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada orientasi pendidikan disahkan untuk muslim dan kolbu secara bersamaan untuk memahami ayat-ayat kauniyah dan qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Sedangkan orang dewasa yang mampu memahami ayat Allah secara mendalam dengan menggunakan potensi akal dan kolbu untuk memahami ayat-ayat Allah disebut dengan ulul albab.
Untuk potensi akal digunakan untuk berpikir dan kolbu untuk bersikir. Kemudian selanjutnya yaitu ada pendidikan orang dewasa. Dalam pembahasan ini terdapat dua term pembahasan atau dua term pokok ya, yaitu pendidikan dan orang dewasa. Apa sih yang dinamakan dengan pendidikan? Pendidikan menurut KBBI, ya artinya yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan orang dewasa merupakan manusia yang bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Atau pendidikan orang dewasa bisa diartikan sebagai proses interaksi belajar dan mengajar yang terdiri dari orang dewasa, baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Dalam ajaran Islam, seseorang dapat masuk sebagai dari. Sedangkan untuk wujud pendidikan bagi orang dewasa, tadi yang formal ataupun non-formal, untuk formal sendiri bisa seperti SMA atau perguruan tinggi negeri. Sedangkan untuk yang non-formal bisa seperti pendidikan luar sekolah oleh masyarakat atau PLSM, kursus, bimbingan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada prinsip pendidikan orang dewasa. Dalam pendidikan orang dewasa, kemandirian merupakan tolak ukur utama dalam setiap model pengembangan belajar. Hal ini merupakan prinsip utama. Prinsip lain dari pendidikan orang dewasa yaitu lebih banyak menekankan pada kebutuhan belajar peserta didik, dan pada sisi lain lebih banyak menekankan pada pengembangan ranah afektif dan psikomotor seperti motivasi, sikap modern, keterampilan, dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Sedangkan prinsip dan strategi belajar orang dewasa ini bisa dikategorikan dalam beberapa. Yang pertama yaitu ada memiliki konsep diri, yang kedua ada akumulasi pengamalan, yang ketiga ada kesiapan belajar, yang keempat menginginkan manfaat hasil belajar, yang kelima kemampuan belajar, dan yang pada selanjutnya yaitu Ibu Saidah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kita lanjutkan ke materi kedua. Nama Saidah Nurzanah, tempat tanggal lahir Pati 23 Januari 2001, alamat Desa Mintorahayu, Kecamatan Minong, Kabupaten Pati. Saat ini menjabat sebagai Ketua Kemenak Salatiga. Kepada Ibu Saidah, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang diringkes lah waktunya. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tadi yang telah dijelaskan materi pertama. Itu masih tentang pendidikan orang dewasa menurut perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu perbedaan. Perbedaan di sini meliputi ada pengalaman, konsep diri, beban dan tanggung jawab, kepekaan terhadap kebutuhan, kemudian gaya belajar dan partisipasi. Pengalaman di sini maksudnya bahwasanya pengalaman dari orang dewasa tentunya lebih banyak pada anak-anak. Kemudian konsep diri, di mana ketika kita masih anak-anak tentunya kita belum memiliki kemandirian, belum mengetahui diri kita itu bagaimana, belum mendapatkan jati diri lah gitu. Kemudian kalau sudah dewasa tentunya sudah memahami terkait diri sendiri. Selanjutnya beban atau tanggung jawab, tentunya antara anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Karena ya semakin kita dewasa maka beban dan tanggung jawabnya itu semakin besar. Kemudian berpengaruh juga pada kepekaan terhadap kebutuhan. Ketika beban atau tanggung jawabnya kita semakin besar, maka kita akan semakin peka juga terhadap kebutuhan, bahwasanya kita butuh pendidikan untuk ya bukan hanya untuk masa sekarang, tapi untuk kemudian dari ketika kita sudah terhidup di masyarakat,
atau buat nanti kita berkeluarga, terutama kan bagi kita seorang wanita, bahwasanya ibu itu madrasah utama bagi anaknya. Nah, yang kemudian itu gaya belajar antara anak-anak dan orang dewasa tentunya berbeda. Karena ya mereka tentunya memiliki pemikiran atau apa ya, intinya berbeda antara anak-anak. Mungkin kalau anak-anak bisa sambil bermain atau sambil apa, tentunya kalau orang dewasa mereka mungkin ada yang lebih enjoy atau bagaimana, atau yang suka sendiri atau bersama, nah seperti itu. Maka ini juga menimbulkan partisipasi yang berbeda. Tentunya ketika kita sudah memiliki beban dan tanggung jawab, kemudian sudah peka terhadap Tuhan, tentunya partisipasi dalam pendidikan akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari pendidikan ini? Maka Supriyanto menyebutkan tujuan pendidikan orang dewasa berorientasi pada tujuan belajarnya yang mendekatkan lebih berat pada peningkatan kemampuan keterampilan praktis dalam waktu sesingkat mungkin untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka tujuan yang bisa didapatkan dari pendidikan orang dewasa yaitu yang pertama pengetahuan yang juga berkaitan dengan pengalaman dan keterampilan. Di sini biasanya kalau sudah nanti kan setelah tingkat MTS atau sederajat, kemudian biasanya ada SMK. Nah di situ SMK juga ini sangat berpengaruh, bisa untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, pengalaman dan juga keterampilan. Jadi di sini kalau pendidikan orang dewasa itu lebih kayak ke praktik gitu. Kalau di kuliah nanti ada PPL, ada KKN, nah seperti itu. Kemudian hal ini untuk apa sih? Tentunya untuk mencari jati diri agar kita itu tahu kita itu cocoknya jadi apa, kita itu passionnya apa. Kita itu misalnya memilih jurusan ilmu dan tafsir itu untuk apa? Kita mau jadi apa? Misalnya mau jadi penyuluh, mau jadi penafsir, atau mau jadi penulis buku. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memiliki tadi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, juga kita sudah mengetahui jati diri kita, ya maka kita akan lebih bertanggung jawab dalam pendidikan. Maka kita akan lebih bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Karena juga kita telah mengetahui bahwasanya adanya urgensi pendidikan atau pentingnya pendidikan tersebut. Nah, langsung saja ini ada ayat-ayat tentang pendidikan, yaitu yang sudah dijelaskan tadi juga oleh Mbak Mei. Yang pertama ada Al-Alaq ayat 1-5, ini merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kepada Nabi Muhammad, dan ini berisi tentang pendidikan tentunya yang mengajarkan kita untuk tentang al-qalam atau pena, tentang menulis dan juga tentang membaca. Nah, seperti itu. Dan juga ayat selanjutnya yaitu ada Al-Muzammil ayat 1-7, ini juga merupakan perintah untuk berpendidikan. Dan kemudian ada juga Al-Mudaththir ayat 1-7, ini juga berbicara dengan demikian. Maka dari itu penting bagi kita itu untuk mempelajari apa sih itu pendidikan agar kita lebih memahami kembali, agar kita lebih bersungguh-sungguh. Nah, dan penting juga diingat bahwasannya apapun yang kita dapatkan itu untuk selalu dicatat atau bisa dicatat dan mungkin jika tidak di buku mungkin bisa di handphone, mungkin kalau di masa milenial sekarang. Karena ya ada Mahfudz mengatakan al-ilmu soidun wa kitabatu qaiduhu. Maka ya ilmu itu sebagai seperti hewan buruan, dan menulis atau ya tulisan itu sebagai pengikatnya. Maka ketika kita tidak menulisnya, ya kalau kita lupa, kita nanti bingung lagi cari di mana. Tapi kalau kita sudah punya tulisannya, ya insya Allah kan bisa lebih dimudahkan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator, Kak Famini,
Subhanallahusni'alaikum. Durmakola wala durmakola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Saidah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa sebutkan nama. Janin. Widianti. Pertanyaannya, bisakah pendidikan orang dewasa tidak memerlukan konsep diri? Sebutkan kalau bisa mengapa dan kalau tidak bisa mengapa. Monggo bagi pemateri atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagas Aditya, izin bertanya, kurikulum pendidikan seperti apa yang harus diterapkan untuk memaksimalkan fungsi pendidikan dan memaksimalkan hasil dari pendidikan orang dewasa? Terima kasih. Baik, kita tampung sudah ada 2 penanya. Bagi pemateri silahkan untuk menjawab. Ibu Mei atau mungkin Ibu Saidah terlebih dahulu. Monggo. Yuk. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagas. Tadi pertanyaannya adalah kurikulum pendidikan seperti apa yang harus diterapkan untuk memaksimalkan fungsi pendidikan dan memaksimalkan hasil pendidikan orang dewasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan orang dewasa ini lebih cenderung ke hal yang disukai. Maksudnya orang dewasa ini mengambil hal-hal yang mereka sukai. Maksudnya orang dewasa ini mengambil hal-hal yang mereka sukai di usia atau kan biasanya seperti SMA atau SMK, perguruan tinggi kan itu sudah kejuruan. Jadi sudah jelas seperti itu. Jadi untuk kurikulum yang cocok untuk keberhasilan pendidikan bagi orang dewasa yaitu kurikulum yang lebih mengedepankan minat bakat dari peserta didik yaitu orang dewasa. Semoga bisa terjawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Widianti bisa dijawab oleh pemateri. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Widianti mengenai konsep diri. Jadi, adanya konsep diri di pendidikan orang dewasa itu merupakan karena biasanya orang dewasa itu sudah memiliki kemandirian, sudah mengetahui yang disukai, apa yang harus dilakukan. Kalau anak-anak kan biasanya belum. Jadi, mungkin kalau pendidikan dewasa tanpa konsep diri ya mungkin bisa, tergantung orangnya ya. Orangnya sudah memiliki konsep diri mereka atau masih butuh bantuan dari orang lain. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, 2 pertanyaan sudah terjawab. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada ke pembawa acara kita, Mbak Ona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Alfi. Webinar pada siang hari ini sudah selesai dan acara yang terakhir adalah pembacaan doa.
yang akan dipimpin oleh saudari Ibu Saidah Nurzana. Kepadanya dipersilahkan. Ya Rabbal Alamin ya Mati ya Salih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma arina al-haqqa wa arina al-batila Allahumma tub al-ikhlas Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Berakhirlah doa, maka berakhirlah acara webinar ilmu Al-Quran dan tafsir pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.